Baiklah ibu-ibu, tadi kita sudah mempelajari tentang kesakitan pada anak dan kesehatan pada lingkungan. Ya, di sana juga tadi kita sudah membahas mengenai penyakit diare, mengenai penyakit cacingan dan malaria. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian pentingnya jamban yang sehat begitu. Oke. Jadi sekarang saya akan mereview atau mengulang kembali agar ibu-ibu bisa mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari. Jangan sampai nanti setelah ibu-ibu pulang ke rumah masing-masing ibu lupa gitu ya. Jadi agar tetap diingat pelajaran kita pada hari ini ya. Paham ibu? Oke. Jadi di sini dalam perilaku hidup bersih dan sehat ini ada kunci tersendiri begitu, atau ada poin-poin tersendiri yang harus tetap ibu ingat atau ibu praktekkan di rumah gitu ya. Di sini ada mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Tadi juga sudah kita membahas itu ibu-ibu ya. Masih diingat? Ya, oke, terima kasih Ibu Dewi. Jadi kita mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir ya. Ibu Khotimah masih mengingat? Ya, oke, terima kasih. Jadi menggunakan sabun, cara-caranya juga harus tetap diingat ya. Sabun dibasuh dengan air yang mengalir. Oke. Kemudian pastikan rumah tangga mempunyai sumber air bersih ya. Jadi ini diharuskan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu harus mempunyai sumber air bersih ya, entah itu sumur, entah itu air pump dan sebagainya ya. Jadi yang penting airnya harus dari sumber yang bersih, jangan diambil dari sumber yang tidak bersih atau yang sudah tercemar ya. Oke, harus tetap diingat ya ibu-ibu. Oke. Kemudian membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi di sini kita dianjurkan ataupun diharuskan membuang sampah pada tempatnya, entah itu sampah bekas di dapur, entah itu sampah bekas lain-lain begitu, harus dibuang pada tempatnya ya. Jangan dibiarkan di dalam rumah atau di halaman, itu harus tetap dibersihkan kemudian dibuang pada tempatnya ya. Paham Ibu Dewi? Ya, Ibu Ratna, oke? Oke, paham. Ya, terima kasih. Nah, kemudian di sini juga tidak membuang air besar di ruang terbuka ya. Ruang terbuka itu maksudnya di kebun, di sawah, di pantai dan lain-lain ya. Jadi itu sangat-sangat tidak menyehatkan, atau itu bisa juga menjadi sumber dari penyakit, entah itu penyakit anak-anak kita, penyakit keluarga kita, tetangga kita ya. Itu bisa menjadi sumber penyakit. Tadi juga sudah kita membahas itu pada waktu yang tadi ya. Oke, lanjut. Kemudian juga tadi juga kita sudah membahas tentang buatlah jamban keluarga. Ini lanjutan yang tadi. Jadi jamban itu seharusnya ada di setiap rumah tangga keluarga. Di rumah ibu
harus ada jambannya, ya Ibu Dewi, ya harus ada jambannya. Ibu Ratna, Ibu Johar, oke. Nah, Ibu Dewi, ada jambannya? Ada, ya bagus. Ibu Ratna, tidak ada? Ibu Ratna. Nah, Ibu Ratna harus segera membuat jamban yang sehat seperti yang tadi. Ya, ingat harus segera. Ya, kasih tahu suaminya harus ada jamban, harus dibikin jamban agar anak-anak di rumah bisa sehat. Ya, oke. Kemudian gunakan kartu sehat untuk mengakses layanan kesehatan. Ya, ini maksudnya jika anak-anak ibu, suami ibu ataupun ibu sendiri sakit, ya harus segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit atau apa satu? Ya, apalagi? Klinik. Bagus Ibu Dewi. Ya, yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ya, seperti yang tadi di puskesmas, rumah sakit, klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, ibu-ibu bisa melihat gambar ini. Jadi ini sengaja saya tempel agar ibu-ibu bisa mempelajarinya, harus bisa tetap mengingatnya, ya. Oke ibu-ibu. Jadi di gambar ini ada beberapa pesan untuk menjaga kesehatan kita semua. Kesehatan keluarga, kesehatan diri sendiri, kesehatan lingkungan dan sebagainya. Ya. Nah, dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau bisa disingkat PHBS, keluarga menjadi tidak mudah sakit. Ya, keluarga ibu, anak ibu, suami ibu menjadi tidak gampang sakit. Ya, anak tumbuh sehat dan cerdas. Oke, karena lingkungannya sehat, rumah ibu sehat, bersih, itu akan berpengaruh ke pertumbuhan anak. Anak bisa menjadi sehat dan cerdas. Ya, paham Ibu Dewi? Oke, Ibu Ratna? Ya, mantap. Nah, di sini juga tidak perlu saya sebutkan karena tadi juga sudah saya sebutkan, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga kualitas sumber air, buanglah sampah pada tempatnya, biasakan buang air di jamban, dan terakhir gunakan KIS atau BPJS untuk mengakses layanan kesehatan. Ya, oke. Baiklah ibu-ibu, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya tutup pertemuan ini, perlu juga saya sampaikan pada pertemuan kita berikutnya kita akan mempelajari, membahas, mengulas, mengupas tentang disabilitas dan lanjut usia. Ya, jadi saya memberitahukan sedikit bahwa disabilitas itu adalah orang-orang yang cacat, misalnya tidak bisa berjalan, lumpuh dari sejak kecil, lumpuh layu dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian tentang lanjut usia. Lanjut usia itu adalah orang tua kita yang umurnya sudah di atas 70 tahun. Itu termasuk ke lanjut usia. Ya. Jadi itu pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang itu. Ya, paham ya ibu-ibu? Oke, terima kasih.
Nah, kita akan tutup pertemuan ini dengan sama-sama kita berdoa, ya. Oke, ya Ibu Dewi. Nah, berdoa mulai. Selesai. Ya. Baik, terima kasih ibu-ibu atas kesediaan dan kehadiran ibu-ibu untuk bisa mengikuti sesi ini, untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini, ya. Baik. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.